Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain kisah yang menarik banget nih dari film yang berjudul Trollhunters: Rise of the Titans, di mana film ini menceritakan bangkitnya ketiga Titan Squad yang harus dikalahkan agar umat manusia bisa terselamatkan. So yang penasaran nih, langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diceritakan sebuah kisah. Pada zaman dahulu terjadi konflik antara manusia yang bergabung dengan troll baik dan melawan troll jahat yang berniat membinasakan umat manusia. Lalu ada seorang penyihir terkuat bernama Merlin Ambrosius yang menciptakan sebuah senjata amulet pemburu troll nih untuk menyelamatkan umat manusia. Singkat cerita, ribuan tahun telah berlalu, namun masih terbayang-bayang bangsa troll di kota Arcadia. Lalu pemburu troll di kota itu dikalahkan oleh troll jahat. Setelah itu, sejak pertama kalinya amulet dibuat, Merlin menyerahkan kepada manusia bernama Jim untuk menjadikan pemburu troll dan dibantu oleh teman-temannya. Di sini mereka telah mengalahkan troll berkali-kali. Jim dikalahkan oleh sihir hitam. Lalu amuletnya dihancurkan oleh para penyihir jahat bernama Arcane Order. Tak disangka salah satu dari mereka bernama Nari memilih bergabung dengan penyihir baik bernama Doxy beserta Jim dan teman-temannya untuk melindungi para manusia. Singkat cerita, pada suatu hari dalam kereta subway, Nari dan Doxy diserang oleh Arcane Order, yaitu Skrael dengan kekuatan es dan Balrog dengan berkekuatan api. Mereka ini berniat membawa Nari untuk bergabung dan bisa mengadakan ritual pembangkitan Titan. Saat mereka bertarung, datanglah Jim dan Claire membantu mereka, disusul dengan Toby, Arcee, dan lainnya. We haven't slowed down at all. Jim! It's working! Terlihat Jim kewalahan melawan mereka yang sangat kuat. Apalagi Jim sudah tidak memiliki amulet yang membuatnya makin kuat. Jim's been hurt. Can you stop it? Oh no, come on, come on. Hingga akhirnya mereka gagal menyelamatkan Nari. Nah, di detik terakhir Doxy menukar jiwanya dengan Nari. Jadi yang dibawa mereka adalah Doxy. Kemudian mereka semua ditangkap oleh polisi karena telah membuat kekacauan di kota. Saat diinterogasi polisi, polisi tidak percaya nih dengan perkataan mereka. Dan akhirnya mereka pun kabur dibantu dengan Steve dan lainnya. Lalu semua anggota pun berkumpul kembali dan mereka kedatangan anggota lain bernama Ratu Aja dan Ellie Pepperjack. Mereka akan membantu mengalahkan Arcane Order yang berniat membangkitkan Titans. Lalu mereka akan membuat dunia baru seperti terlahir kembali tanpa adanya umat manusia. Di sisi lain, di markas Arcane Order, mereka bertiga bersiap untuk ritual pembangkitan Titans. Namun mantra yang mereka bacakan tidak mempan dan membuat mereka kebingungan. Lalu mereka sadar bahwa yang dibawa bukanlah Nari. Kemudian mereka mencoba mengembalikan jiwa Nari. Sebelum jiwanya kembali, Nari memberitahu Jim bahwa pemburu troll membuat sebuah konfigurasi ke-9 dan menemukan sebuah Chronosphere untuk memperbaikinya. Lalu di sini Doxy dan Nari kembali ke tubuhnya masing-masing. Mendengar perkataan Nari, mereka bingung maksud perkataan tersebut. Kemudian Ellie memberikan amulet baru yang dibuat dari cetak biru Merlin dan sebuah pecahan Hearthstone yang membuat Jim semangat kembali. Setelah itu, Claire membantu mereka berteleportasi menemukan markas Arcane Order untuk menghentikan ritualnya. Kemudian Doxy memakai sihirnya agar markas tersebut terlihat dan terlihat Arcane Order memulai ritual pembangkitan Titans. Tidak tinggal diam, Jim dan lainnya mencoba menghentikan ritual tersebut. Daylight is fine to command. The world's sorry.
Namun sayangnya mereka tak berhasil, dan ketiga Titans sudah bangkit kembali yang dikuasai oleh masing-masing anggota Arkan Order. Sementara itu di Greenland telah bangkit nih Titan Es yang dikuasai Skrell. Lalu di Brazil Titan Tanah yang dikuasai oleh Nari. Sedangkan yang di Laut Cina bangkitlah Titans Api dikuasai oleh Balrog. Melihat ketiga Titans yang bangkit membuat Jim yang lainnya tak punya banyak waktu, karena Arkan Order akan mewujudkan dunia yang mereka inginkan. Karena waktu mereka tersisa 8 jam sebelum penghancuran, maka Jim membagi tugas kepada teman-temannya. Stuart dan Krell mencari Excalibur, lalu Krell dan tim lainnya mencari Chronosphere, dan sisanya mencoba mengalahkan Titans. Lalu Claire, Blinky, Arcee dan Claire Meg tiba di Hong Kong untuk menemukan Chronosphere yang berada di tangan Zhongxi, sekaligus pemimpin Troll Dragon. Sementara yang lainnya yaitu Jim, Aja, dan Toby mencoba mengalahkan Titan Es yang dikendalikan Skrell. Lalu Nomura, Doxy dan lainnya bertempur dengan Titans Nari yang dalam kendali Balrog. Di sini Nomura mencoba menyerang Nari, tapi sayangnya Nomura mati dalam pertempuran. Sementara itu, Strickler mengorbankan diri untuk membantu Jim mengalahkan Titan Es. I once tried to kill you. I really did. I should have played it safe. Oh! Tapi pengorbanan Strickler sia-sia. Titan tersebut bangkit kembali dan meneruskan perjalanannya. Lalu di sini Jim dan ibunya bernama Barbara sedih nih karena telah kehilangan Strickler. Mereka saling menguatkan untuk menyelesaikan pertarungan ini. Kemudian Jim, Aja, dan Toby pergi ke Hong Kong karena tidak ada kabar dari tim Claire. Ternyata Claire dan lainnya ditangkap oleh pasukan Troll Dragon. Yang ternyata Zhongxi ini adalah musuh lama Charlemagne. Mereka pun akhirnya berdebat. Nah, lalu di sini Arcee berhasil merebut Chronosphere dari tangan Zhongxi dan kabur dari sana. Demon! Give it back to me! Bet you didn't see that coming. Di sisi lain, Jim dan timnya sudah sampai di Hong Kong. Di sana mereka bertemu Titans Api yang dikendalikan oleh Balrog. Mereka bingung nih melihat Titans yang akan menghancurkan jembatan, karena jika runtuh mereka tak bisa keluar dari sana. Lalu Aja ingat nih bahwa dia meminta kaumnya untuk mengirimkan senjata rahasia kepadanya. Dan benar aja, tepat waktu nih senjata tersebut sudah sampai. Senjata tersebut bernama Robot Gun yang dikendalikan oleh Varvatos, dan mereka pun akhirnya bertarung. To a smoldering pit! Di sini Robot Gun berhasil mengalahkan Titans Api, tapi tak lama kemudian Balrog bangkit kembali. Behind you! From the bridge! Sayangnya Robot Gun berhasil dikalahkan oleh Balrog. Untungnya di sini Varvatos berhasil melarikan diri. Jim mencoba menyelamatkan Claire dan lainnya sebelum jembatan runtuh. Namun sayangnya Arcee dan Claire Meg tetap tinggal karena menahan pasukan Troll Dragon. Oh, good heavens. What am I going to do? The Chronos! Kemudian mereka semua kumpul di Taman Nasional Arcadia. Disitulah tempat para Titans akan berkumpul. Di sini mereka berhasil mendapatkan Chronosphere, tapi mereka kebingungan dengan fungsi alat tersebut karena hanyalah Nari yang tahu. Nah, satu-satunya cara yaitu mereka harus menyadarkan jiwa Nari agar bisa tahu cara menyalahkan Titans.
Setelah aja mencari tahu keberadaan Nari di Meksiko, lalu di sini Jim, Doxy, dan Claire langsung datang menghampiri Nari melewati teleportasi. Doxy mencoba mendekati Nari untuk masuk ke dalam pikiran Nari, tapi mereka diserang olehnya. Akhirnya di sini Doxy berhasil menyadarkan Nari. Doxy? Nari. Where? Kemudian Jim langsung menanyakan tentang maksud kata Chronisfer akan memperbaikinya. Di sini Nari menjelaskan bahwa waktu terungkap secara berbeda seperti bunga, dan hanyalah pemburu troll yang mengetahuinya. Sekarang Nari beserta Titans-nya berada di pihak mereka, dan Claire membawa mereka ke tempat Skrell berada. Tetapi ternyata Skrell sudah sampai di Arcadia. Lalu pertarungan pun terjadi antara kedua Titan tersebut. My friends set me free. Terlihat pertarungan mereka sangat sengit, hingga akhirnya Skrell dan Nari pun akhirnya mati. Hal itu membuat Jim dan lainnya merasa kehilangan Nari yang selama ini banyak membantu mereka. Tetapi nih ternyata mereka masih harus mengalahkan Titans Balrog. Meskipun keduanya Titans mati, yang otomatis nih mereka tidak bisa bersatu untuk bisa menghancurkan bumi. Yang ternyata jika ada satu Titans yang berhasil, itu akan menjadi elemen dari dunia yang akan terlahir kembali. Mereka semua salah mengira, ternyata para Titans tak perlu bersatu di Arcadia, hanya perlu bersatu di Hearthstone saja, dan itu terdapat di bawah Arcadia. Kemudian mereka semua berkumpul di pusat kota Arcadia, dan Jim akan mencabut pedang Excalibur yang tertancap, tapi Jim tidak berhasil mencabutnya. Kemudian Balrog pun sampai di hadapan mereka. Bersama dengan itu muncullah Hearthstone dari bawah tanah. Di sini Jim sadar arti dari konfigurasi ke-9, yaitu mereka semua. Lalu mereka berkumpul mengelilingi Jim yang akan mencabut pedang tersebut. Akhirnya Jim berhasil mencabut pedang itu. Lalu dia memberikan batu hijau ke Stuart untuk pergi ke Camelot dan menggabungkan batu hijau dengan amuletnya agar mereka menjadi sempurna. Kemudian mereka bersatu untuk mengalahkan Balrog dalam pertarungan ini. Dari Shield Doxy, mereka mempunyai kekuatan untuk memanjat Titan, lalu mendekati Balrog agar mencegah bersatunya Titan dan Hearthstone. Asha, scout ahead! On it! Nah, waktu mereka tinggal sedikit lagi nih, dan harus cepat mengalahkan Balrog yang sekarang menjadi semakin kuat. Bahkan kekuatan mereka yang menjadi satu pun tak bisa mengalahkan kekuatan Balrog. Tenebrious Extinium! Oh no! Oh hey guys! Hingga akhirnya pemburu troll yang masih bertahan hanyalah Jim saja. Di sisi lain, Stuart masih memperbaiki amuletnya Jim. Pertarungan pun terjadi antara Jim dan Balrog. Tanpa amuletnya, Jim sangat susah melawan Balrog. Unworthy to face a god. Di sini lalu Toby mencoba membantu Jim. Dia ingat dengan alat penghilang sihir milik mereka. Di sisi lain, saat Jim yang sudah lemah melawan Balrog, amulet miliknya kembali.
Pertarungan pun terjadi lagi dan kini Jim berhasil mendapatkan kekuatannya kembali berkat amuletnya. Jim terluka terkena serangan Balrog, lalu Balrog menyatukan diri dengan Hearthstone. Bersama dengan itu, Toby yang mengaktifkan alat penghilang sihir dari dalam mobilnya. Kesempatan itu digunakan Jim untuk menyerang Balrog. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Balrog dan menyelamatkan dunia. Tobes, save the world. Yeah, gave me so much. Namun sedihnya mereka kehilangan anggota mereka, yaitu Nomura, Nari, Strickler, dan juga Toby yang membantu Jim di detik terakhir. Lalu Jim yang melihat Chronosphere di hadapannya teringat ucapan Nari bahwa Chronosphere akan memperbaikinya, yang artinya dia akan kembali ke masa lalu dan semua akan berbeda. Nah, di sini Jim berniat menggunakannya dan mereka pun setuju. Mereka percaya nih bahwa takdir akan mempertemukan mereka kembali dengan situasi yang akan lebih baik lagi. Lalu Jim akhirnya menggunakan Chronosphere tersebut. I'll make sure this isn't goodbye. I promise. Singkat cerita, di akhir film Jim terbangun di tempat tidurnya kembali ke masa lalu. Di sana dia kembali bertemu dengan Toby, yang mana di sini Jim berniat memperbaiki semuanya dan mengubahnya dari awal. Nah, di sini lalu Toby lah yang menemukan amulet tersebut. Nah, itu tadi alur cerita dari film Trollhunters Rise of the Titans. Gimana Sleeper? Keren banget kan film yang satu ini? Dimana kita diperlihatkan nih battle antara manusia dengan Titans yang sangat epic tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.